wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Dibanur Aziza. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Nah, pada video kali ini saya mendapat kesempatan menjelaskan kepada kalian materi tentang hipertensi. Namun, saya tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan kelompok saya yang mana terdiri dari teman saya bernama Arlin Anesti, lalu ada Gaby Graciela, lalu ada Milanovita, lalu ada Rizky Oktari Sarita, dan saya sendiri Farah Dibanur Aziza. Yang mana saya dan teman-teman saya ini akan menjelaskan bagaimana proses dan bagaimana diagnosa dari pasien hipertensi pada lansia. Nah, berikut penjelasan dari saya. Silakan simak. Pengertian hipertensi menurut WHO. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana peningkatan darah sistolik berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah terus meningkatkan tekanannya. Manifestasi klinis hipertensi. Yang pertama yaitu tidak adanya gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain itu, penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak diukur. Yang kedua yaitu gejala yang lazim. Gejala yang lazim hipertensi mengalami sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak napas, gelisah, mual, muntah, dan epistaxis. Kesadaran menurun. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ada pula faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu yang pertama yaitu usia, yang kedua stres, yang ketiga ras, yang keempat jenis kelamin, yang kelima obesitas, yang keenam nutrisi. Penyebab terjadinya hipertensi pada lanjut usia yaitu dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan pada elastisitas dinding atau aorta menurun. Adapun katup jantung menebal dan menjadi kaku. Kemampuan jantung juga memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, sehingga kontraksi dan volumenya pun juga ikut menurun. Meskipun hipertensi primer belum diketahui pasti penyebabnya, namun ada beberapa data penelitian yang telah ditemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan hipertensi. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua yaitu ciri perseorangan usia. Dalam penelitian menunjukkan bahwa serasa usia seorang bertambah karena tekanan darah pun juga akan meningkat. Ketiga yaitu kebiasaan hidup. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengolahan hipertensi yang bertujuan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi kardiovaskular yang berhubungan dengan pencapaian dan pemeliharaan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg. Nah, prinsip pengolahan penyakit hipertensi ini yang pertama yaitu terapi tanpa obat. Nah, terapi tanpa obat ini digunakan sebagai tindakan untuk hipertensi ringan dan sebagai tindakan suportif pada hipertensi sedang dan berat. Terapi tanpa obat ini yaitu kita akan melakukan yang pertama yaitu diet. Yang kedua yaitu diet dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang ketiga yaitu reduksi garam secara moderat dari 10 gram per hari menjadi 5 gram per hari. Yang ketiga yaitu diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh. Yang keempat yaitu penurunan berat badan. Yang kelima yaitu penurunan asupan etanol. Yang keenam yaitu menghentikan merokok. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium. Yang pertama HB atau HT untuk mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan dan dapat mengidentifikasikan faktor risiko seperti hipokoagulabilitas, anemia. Yang kedua yaitu BUN atau kreatinin, memberikan informasi tentang perfusi atau fungsi ginjal. Yang ketiga glukosa, hiperglikemia DM adalah pencetus hipertensi dapat diakibatkan oleh pengeluaran kadar ketokolamin. Selanjutnya
selanjutnya yaitu urinalisa, darah protein, glukosa, mengisyaratkan difungsi ginjal dan ADDM. Yang kedua yaitu CT scan, mengkaji adanya tumor cerebral. Yang ketiga yaitu EKG, dapat menunjukkan pola regangan, di mana luas peninggian gelombang P adalah salah satu tanda penyakit jantung hipertensi. Yang keempat yaitu IU, mengidentifikasikan penyebab hipertensi seperti batu ginjal, perbaikan ginjal. Kelima yaitu foto dada, menunjukkan destruksi, klasifikasi pada area katup, pembesaran jantung. Baik, selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Pada hipertensi, tanda dan gejala dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tidak bergejala. Maksudnya, tidak ada gejala spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa, jika kelainan arteri tidak diukur, maka hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa. Yang kedua yaitu gejala yang lazim. Gejala yang lazim menyertai hipertensi adalah nyeri kepala, kelelahan. Namun, hal ini menjadi gejala yang terlazim pula pada kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Manifestasi klinis pada pasien hipertensi diantaranya, yang pertama mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, gelisah, mual dan muntah, epistaxis, kesadaran menurun. Gejala lainnya yang sering ditemukan yaitu marah, telinga berdengung, rasa berat di tekuk, sukar tidur, dan mata berkunang-kunang. Nah, teman-temanku sekalian, pada video sebelumnya sudah teman saya jelaskan bukan apa saja pengertian, etiologi, manifestasi klinis, epidemiologi dari hipertensi, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian patofisiologi dari hipertensi. Apa sih patofisiologi? Patofisiologi adalah suatu proses terjadinya mekanisme penyakit. Nah, bagaimana dengan mekanisme penyakit hipertensi? Nah, penyakit hipertensi ini diatur dan juga dikontrol oleh namanya vasokomotor. Vasokomotor itu adalah suatu saraf yang berada pada otak yang mengatur pengecilan dan pembesaran pembuluh darah. Yang mana vasokomotor ini berupa rangsangan yang masuk menuju berupa impuls, rangsangan berupa impuls yang akan masuk menuju ke bagian bawah sistem parasimpatis yang menuju ke bagian neuron ganglia. Nah, dari neuron ganglia ini akan membentuk yang namanya neuron ganglio. Nah, neuron ganglio ini akan membentuk timbulnya asetekolin. Asetekolin ini akan memicu timbulnya pelebaran dan pengecilan pembuluh darah atau pada fase vasodilatasi atau vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, seperti yang kita ketahui, faktor lingkungan yaitu seperti faktor cemas, faktor capek, faktor takut, makanan, kafein itu sangat mempengaruhi proses pengecilan dan pelebaran pembuluh darah. Apabila terjadi pengecilan pembuluh darah atau vasokonstriksi, itu akan mengakibatkan pada ginjal itu akan menurunkan pelepasan renin. Pelepasan renin. Nah, renin ini akan memicu dan merangsang pembentukan angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan membentuk angiotensin 2. Nah, yang mana angiotensin 2 ini akan merangsang kembali hormon aldosteron di dalam adrenal ginjal. Nah, adrenal ginjal ini akan membentuk hormon aldosteron sehingga akan mempengaruhi resusitasi natrium dan juga air di dalam tubuh. Oleh sebab itu, kenapa orang hipertensi itu sering terjadi adanya peningkatan intravaskular atau peningkatan intravaskular itu yang berada pada bagian pembuluh darah. Dikarenakan adanya peningkatan natrium dan juga air oleh ginjal. Nah, itulah proses dari hipertensi. Hipertensi ini sangat berkaitan erat dengan bagian kardiovaskular, bagian jantung, vaskular bagian pembuluh darah, lalu ada bagian ginjal dan juga bagian hormonal, yang mana bagian hormon yaitu hormon aldosteron tadi. Nah, apabila kalian kurang jelas dari penjelasan saya sudah menyiapkan video berupa patofisiologi dari penyakit hipertensi ini. Silahkan simak. When your heart beats, it pumps blood round your body.
As the blood moves, it pushes against the sides of the blood vessels. The strength of this pushing is your blood pressure. As your heart pumps, the flow of blood in your arteries and your blood pressure rises and falls in a regular wave pattern. Blood pressure is shown as two numbers. The top number, or systolic pressure, is the pressure when your heart beats. The bottom number, or diastolic pressure, is the pressure when your heart relaxes. Healthy blood vessels can stretch to allow for these changes in pressure. Damaged blood vessels are less stretchy, which increases blood pressure. Constant high blood pressure puts extra strain on your heart and blood vessels. Over time, this increases your risk of a heart attack or stroke. It can also cause problems for your eyes and kidneys. High blood pressure speeds up the process of atherosclerosis, where fatty streaks form inside the arteries. If one of these cracks, it can cause a blood clot in your arteries. This is what causes a heart attack or stroke. It's never too late to make changes to protect your heart. Think about your future, being there for your family, your plans and dreams. Could your blood pressure affect this? There are small steps you can take today to lower your risk. If you smoke, stop smoking. Make heart-healthy eating and drinking choices. Move more. Lose weight. Talk to your doctor about medications. Klasifikasi hipertensi menurut WHO, yang pertama ada tekanan darah normal, yaitu bila sistolik kurang atau sama dengan 140 mmHg dan diastolik kurang atau sama dengan 90 mmHg. Yang kedua, ada tekanan darah perbatasan atau borderline, yaitu bila sistolik 141 sampai 149 mmHg dan diastolik 91 sampai 94 mmHg. Yang ketiga, ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu bila sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama dengan 95 mmHg. Hipertensi sering dijuluki pembuluh darah diam-diam karena dapat menyerang siapa saja secara tiba-tiba, serta merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Hipertensi diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu klasifikasi hipertensi menurut WHO. Ada beberapa kategori, di mana kategori ini memiliki tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Kategori pertama yaitu ada optimal, di mana tekanan darah sistolnya yaitu lebih dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolnya lebih dari 80 mmHg. Kemudian kategori yang kedua ada normal, tekanan darah sistolnya yaitu lebih dari 130 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolnya lebih dari 85 mmHg. Kategori yang ketiga ada normal tinggi, tekanan darah sistolnya yaitu 130 sampai 139 mmHg. Sedangkan tekanan darah diastolnya yaitu 85 sampai 89 mmHg. Kategori yang keempat ada graden 1 atau hipertensi ringan, di mana tekanan darah sistolnya yaitu 140 sampai 159 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolnya yaitu 90 sampai 99 mmHg. Yang kelima ada kategori subgrup atau subgrup pembatasan, di mana tekanan darah sistolnya yaitu 140 sampai 149 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolnya yaitu 90 sampai 94 mmHg. Yang keenam ada grade 2 atau hipertensi sedang, di mana tekanan darah sistolnya yaitu 160 sampai 179 mmHg dan tekanan darah diastolnya 100 sampai 109 mmHg. Kemudian ada hipertensi sistolik tersolasi, di mana tekanan darah sistolnya yaitu
140 sampai yang keenam ada kategori grade 3, grade 2 atau hipertensi sedang, di mana tekanan darah sistolnya yaitu 160 sampai 179 mmHg. Kemudian ada tekanan darah diastolnya yaitu 100 sampai 109 mmHg. Kemudian ada grade 3 atau hipertensi berat, di mana tekanan darah sistolnya yaitu lebih dari 180 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolnya yaitu lebih dari 110. Yang ke-8 ada hipertensi sistolik terisolasi, di mana tekanan darah sistolnya yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolnya kurang dari 90 mmHg. Yang ke-9 ada subgrup pembatasan, di mana tekanan darah sistolnya yaitu 140 sampai 149 mmHg dan tekanan darah diastolnya kurang dari 90 mmHg. Kemudian ada klasifikasi hipertensi menurut JNC FII 2003, di mana klasifikasinya yaitu ada 4. Yang pertama ada klasifikasi normal, di mana tekanan darah sistolnya yaitu kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolnya kurang dari 80 mmHg. Kemudian ada klasifikasi prahipertensi, di mana tekanan darah sistolnya yaitu 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastolnya 80 sampai 89 mmHg. Kemudian ada hipertensi tingkat 1, di mana tekanan darah sistolnya 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastolnya 90 sampai 99 mmHg. Kemudian ada hipertensi tingkat 2, di mana tekanan darah sistolnya yaitu lebih dari 160, sedangkan tekanan darah diastolnya lebih dari 100 mmHg. Pengkajian yang harus dikaji pada klien hipertensi adalah yang pertama biografi, meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit, nama penanggung-jawaban, dan catatan kedatangan klien di rumah sakit. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan, keluhan utamanya, apa alasan klien tersebut datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang, keluhan pasien yang dirasakan pasien saat ini, melakukan pengkajian. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan terdahulu. Biasanya penyakit hipertensi adalah penyakit yang sudah lama dialami oleh pasien dan biasanya dilakukan pengkajian tentang riwayat minum obat klien. Yang keempat yaitu riwayat kesehatan keluarga. Pengkajian riwayat kesehatan keluarga ini, apakah ada yang menderita riwayat penyakit yang sama sebelumnya atau hipertensi sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk diagnosa keperawatan hipertensi, saya mengambil buku acuan yang ini, yaitu saya mengambil tentang intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan, ketidakseimbangan, kebutuhan suplai dan juga kebutuhan oksigen. Yang mana untuk SLKI-nya saya mempertimbangkan mempertahankan di level 3 dan akan meningkatkan ke level 4 seperti yaitu denyut nadi. Seperti ini saya mengambil ini, yaitu saya akan meningkatkan frekuensi nadi seperti saturasi oksigen, denyut nadi, respirasi pernapasannya bagaimana, dan juga saya akan meningkatkan EKG, ECG, curah jantungnya. Lalu untuk SIP-nya, standaran intervensi keperawatan Indonesia-nya, saya mengambil untuk manajemen energi, yang mana dari toleransi aktivitas, untuk SIP-nya saya mengambil manajemen energi, yang mana dari manajemen energi kita dapat mengelola fungsi energi di tubuh pasien menjadi lebih baik. Yang mana dari tindakannya
kita dapat melakukan tindakan terapeutik seperti kita identifikasi gangguan fungsi tubuh yang akan meningkatkan kelelahan. Lalu yang kedua, kita akan monitor kelelahan baik fisik dan juga emosional. Lalu yang ketiga, kita akan mengatur pola jam tidur pada pasien. Lalu untuk edukasi, kita dapat memberikan anjuran tirah baring. Lalu kita dapat menganjurkan aktivitas secara bertahap agar dia tidak kelelahan. Lalu kita dapat menganjurkan kepada pasien apabila ia masih merasa kelelahan, ia dapat menghubungi perawat. Lalu untuk terapeutiknya, kita dapat meningkatkan lingkungan menjadi lebih nyaman seperti suhu, kunjungan, udara, lingkungan, dan lain-lain. Lalu kita dapat melakukan latihan rentang, gerak aktif dan juga gerak pasif agar tubuh pasien tidak terlalu kelelahan. Lalu kita dapat berikan aktivasi distraksi yang menyenangkan agar emosional pasien itu dapat meningkat sehingga menurunkan kelelahan. Mungkin itu saja dari saya, dari diagnosa, standaran SLKI dan juga standaran intervensi yang akan dilakukan pada pasien hipertensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa yang telah dijelaskan teman saya tadi. Yang pertama yaitu ada diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, di mana gejala dan tanda mayornya, data subjektifnya yaitu yang pertama menanyakan masalah yang dihadapin, kemudian ada data objektifnya yaitu yang pertama menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, yang kedua ada menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Yang kemudian ada data gejala dan tanda minor. Data subjektifnya tidak ada. Data objektifnya yaitu yang pertama menjalani pemeriksaan yang tidak tepat. Yang kedua ada menunjukkan perilaku berlebihan, misal apatis, bermusuhan, agitasi, kemudian histeris. Baiklah, kemudian ada tujuan atau kriteria hasil menurut SLKI. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pasien tingkat pengetahuannya meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu ada verbalisasi minat dalam belajar meningkat. Yang kedua ada kemampuan pengetahuan mengamalkan pengalaman sebelumnya yang sama dengan topik meningkat. Yang ketiga ada perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, ditandai dengan klien mampu menjawab lembaran observasi dengan baik. Yang keempat ada masalah yang dihadapi baik. Kemudian yang kelima ada persepsi yang keliru terhadap masalah menurun. Yang keenam ada menjalani pemeriksaan yang tepat. Yang ketujuh ada perilaku pola hidup sehat membaik. Kemudian ada rencana tindakan menurut Psiki, di mana kita melakukan tindakan edukasi kesehatan kepada pasien kita. Aktivitas keperawatannya yang pertama ada observasi. Yang pertama identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, yaitu pasien dapat mengetahui kita dapat mengetahui kesiapan pasien apakah mampu menerima informasi yang akan diberikan. Yang kedua ada identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat dan bersih, di mana kita dapat mengetahui faktor apa yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat bersih pada klien tersebut. Kemudian ada klasifikasi hipertensi menurut JNC FII 2003, di mana klasifikasinya yaitu ada 4. Yang pertama ada klasifikasi normal, di mana tekanan darah sistolnya yaitu
kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolnya kurang dari 80 mmHg. Kemudian ada klasifikasi prahipertensi di mana tekanan darah sistolnya yaitu 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastolnya 80 sampai 89 mmHg. Kemudian ada hipertensi tingkat 1 di mana tekanan darah sistolnya 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastolnya 90 sampai 99 mmHg. Kemudian ada hipertensi tingkat 2 di mana tekanan darah sistolnya yaitu lebih dari 160 sedangkan tekanan darah diastolnya lebih dari 100 mmHg. Yang selanjutnya ada terapeutik yang dapat kita lakukan yaitu sediakan materi dan media pendidikan kesehatan di mana kita dapat menyediakan materi atau media sebagai pendidikan kepada klien. Yang keempat ada jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan di mana kita menjadwalkan pendidikan kesehatan kepada klien. Yang kelima ada berikan kesempatan untuk bertanya. Kita memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya mengenai materi yang kita sampaikan atau pengetahuan yang klien belum tahu atau kurang tahu. Yang selanjutnya yaitu edukasi. Yang dapat kita lakukan yaitu jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kita tuh dapat menjelaskan faktor resiko yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit yang sedang dialami oleh klien. Kemudian ada ajarkan perilaku hidup sehat, bersih, yaitu dengan cara mengajarkan klien berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang selanjutnya ada ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu kita dapat mengajarkan dan memberikan strategi dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada klien. Nah, selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan oksigen. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pasien dengan SLKI toleransi aktivitas dipertahankan di level 3, ditingkatkan ke level 4. Keterangan level yang pertama A menurun, B meningkat, C memburuk. Yang kedua yaitu cukup menurun, cukup meningkat, dan cukup memburuk. Yang ketiga yaitu sedang. Yang keempat yaitu cukup meningkat, cukup menurun, dan cukup membaik. Yang kelima meningkat, menurun, dan membaik. Dengan kriteria hasil keluhan lelah 4B, dispenia setelah atau setelah aktivitas 4B, dan perasaan lelah 4B. Nah, rencana tindakan psiki manajemen energi. Aktivitas keperawatan yang pertama observasi, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua yaitu monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang ketiga yaitu monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas terapeutik. Yang keempat, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Yang kelima, lakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif. Yang keenam yaitu fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika dapat berpindah atau berjalan. Edukasi. Yang ketujuh, ajukan tiga baring. Yang kedelapan, ajukan melakukan aktivitas secara bertahap. Yang kesembilan, ajukan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak utuh. Kolaborasi. Yang ke-10, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Rasional. Yang pertama, untuk mengetahui gangguan fungsi tubuh yang mengalami pasien akibat kelelahan. Yang kedua, untuk memantau tingkat kelelahan fisik dan emosional pasien. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui lokasi dan tingkat ketidaknyamanan pasien selama melakukan aktivitas. Yang keempat, untuk memberikan rasa nyaman bagi pasien. Yang kelima, untuk meningkatkan dan melatih otot dan gerak ekstremitas. Yang keenam, untuk melatih gerak mobilisasi pasien selama dirawat. Yang ketujuh yaitu untuk memberikan kenyamanan pasien saat beristirahat. Yang kedelapan yaitu untuk menunjang proses kesembuhan pasien secara bertahap. Yang kesembilan yaitu agar perawat bisa dengan segera mengkaji dan merencanakan kembali tindakan yang diberikan. 10. Untuk memaksimalkan proses penyembuhan pasien.